Selamat sore Bapak. Sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya atas nama Siti Sari, saya dari Universitas Nusa Tenggara. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya mau meminta waktunya Bapak sebentar untuk wawancara terkait dengan tugas akhir saya yang berjudul Asal Usul Historis Gading Gajah sebagai belis sakral dalam adat perkawinan masyarakat Adonara Timur. Berani sekali luar sekolah lalu ambil gading. Ya, tapi itu keberanian. Dan orang perempuan yang tinggal di Adonara harus berani karena Anda tinggal di bumi Adonara, buminya perempuan. Ya. Sode Boleng itu lebih dulu ada di sini, sedangkan Kelaki Adopehang itu pendatang. Jadi ini pulau perempuan dan keberanian Ina saya terima baik, maka saya berani bisa menjawab. Kira-kira ada pertanyaan nomor satunya tadi bagaimana? Bagaimana asal mula Gading Gajah digunakan sebagai belis adat perkawinan di Adonara Timur? Adonara Timur ya nama berikut, tetapi kita bergerak dari adanya gading dulu ya. Dalam satu hikayat yang tidak populer karena tidak banyak dimiliki orang, itu jauh sebelum kedatangan Portugis itu ada Ratu Nyai Sili Muda yang setelah diketahui bahwa dia itu berasal dari India, Gujarat, Persia, dia datang ke Solor untuk membeli cendana. Dia tidak bawa banyak uang. Dia tidak bawa uang untuk membeli cendana. Dan masyarakat setempat waktu itu belum menghargai uang. Belum tahu uang. Dia datang dengan beberapa perahu besar dan di dalam perahu itu semua ribuan gading. Ribuan gading itu dia pakai untuk berbarter cendana di Solor, di Ilenapo situ. Kawasan Ilenapo yang dekat dengan Lohayong, lalu kesananya lagi itu Wulu Blolong. Nah, maka seorang sosok dari Wulu Blolong, Likuwatan Sogejawan, nah itulah yang membantu Ratu Nyai Sili Muda ini dalam barteran. Nah, dan kepada masyarakat dia kalau menjual cendananya banyak, gadingnya besar. Yang cendananya sedikit saja ya tentu gadingnya kecil. Dan kecilnya gading itu menurut urutannya. Baik, perjalanan Ratu Nyai Sili Muda untuk barter itu akhirnya selesai. Dan kita ingat tadi sosok itu Likuwatan Sogejawan itu tentu saja dia dapat lebih banyak. Malah dia dapat ratusan gading terlepas dari yang sudah tersebar ke masyarakat. Dan untuk orang Wulu Blolo waktu itu mereka gunakan pertama itu hanya untuk membantali jenazah orang mati. Karena tidak dibantali gading, jenazah itu rusak, busuk. Dan menurut kepercayaan mereka waktu itu bahwa itu diganggu oleh suanggi. Nah, tetapi lama-kelamaan kebiasaan tradisi itu lalu memudar. Lalu gading banyak-banyak kita pakai untuk apa? Nah, mulai di situ kita pakai untuk membelisi perempuan. Jadi tradisi itu setelah memudarnya tradisi membantali kepala jenazah akhirnya disepakati untuk dijadikan sebagai belis perempuan apabila dipinang oleh seorang pemuda. Nah, kebiasaan ini lalu berlanjut seiring dengan tersebarnya gading ini ke pelosok-pelosok lain dari kita punya wilayah Lama Holot ini. Ke Adonara, ke Lembata, ke Flores Darat. Flores Darat ini sebutan untuk dulu Flores Timur yang itu ya. Untuk dalam ketergabungan Flores Timur selalu disebut Flores Daratan ya. Jadi kebiasaan ini gading sudah mulai menyebar. Lalu orang mulai meniru praktek yang dijalankan oleh Likuwatan di Wulu Blolong di Solor sana. Nah, maka disepakat mulai dari situ ya kebiasaan itu mulai terbawa orang harus dibelisi dengan gading. Dengan ukuran yang bervariasi tergantung dia itu berapa maharnya. Ya. Mungkin untuk yang pertama begitu. Terus yang kedua Pak, sejak kapan masyarakat mulai mengenal Gading Gajah sebagai belis?
Sejak dulu. Dan itu semakin marak setelah mendapat semakin banyaknya tunjangan gading dari Solor waktu itu. Dia menyebar, artinya mereka datang mau beli jagung di Adonara, barter dengan gading. Mau beli apa yang lain, barter dengan gading. Ya, gading makin banyak menyebar ke sini, gading makin banyak juga menyebar ke Lembata dan tempat-tempat lainnya. Dan Bulu Belolong dengan Loayong itu ya pelaut yang tangguh. Terus yang ketiga Bapak, dari mana masyarakat dahulu memperoleh gading gajah? Selain dari tadi berdasarkan hikayat tadi, hikayat kedua yang datang, kita ingat itu di Flores Darat sana, di Waibao itu ada Nopinjaga, batu itu ada bekas tapak kaki yang tidak seukuran kita sekarang ini dan begitu besarnya, dan itu orang nyatakan itu adalah tapak kaki dari Gajah Mada. Kenapa Gajah Mada? Karena waktu itu punggawa-punggawa Majapahit yang dari sana itu datang dalam perjalanannya untuk mempersatukan Nusantara atau Sumpah Palapa ya. Sumpah Palapa Gajah Mada. Dengan alasan apa? Mungkin mencari bantuan tenaga perang atau segala macam. Dia singgah di Waibao dan dia memijakkan kakinya di batu itu. Lalu orang mulai namakan itu Nopinjaga, batu Gajah Mada ya. Para punggawa Majapahit yang datang itu di perahu mereka itu selalu ada banyak gading. Ketika mereka diberi tempat atau seseorang yang menunjuk mereka jalan, mereka tidak bawa uang. Mau yang balato, engkau dapat gading satu. Orang yang membeli lahan untuk mereka menjadikannya sebagai hunian sementara, kamu dapat gading ini. Gading-gading itu akhirnya tersebar. Selain dari yang pertama tadi ya, itu dibawa oleh punggawa Majapahit untuk menyebarkannya dan meninggalkannya di sini sebagai balas jasa masyarakat Flores Timur waktu itu. Yang berikut ya, kalau kita lihat dalam ilmu geografi dan segala macam, ada zaman es. Ada zaman es. Dan waktu zaman es itu setelah berhenti, banyak gading yang berhamparan di sekitar Flores Timur. Terlepas dari gading yang dibawa oleh Nyai Silimuda dan segala macam itu, disinyalir bahwa dengan pasti, sudah dipastikan bahwa itu gading-gading adalah gading gajah Afrika dan India. Itu dikuatkan begitu. Hamparan ketiga setelah zaman es itu yang memperkuat sebaran gading ke sini. Terus yang berikut Bapak, apakah dulu semua perkawinan wajib menggunakan gading gajah? Ya. Kalau spesifik Adonara Timur ya. Kalau Adonara Barat kecuali Bure. Bure itu dia dengan peradaban Larantuka, semi Larantuka ya, mereka berbahasa Melayu yang tidak lengkap. Ya. Bagaimana itu. Jadi kecuali Ure. Ya. Ure itu mereka mungkin hanya pakai air susu mama yang dalam bentuk uang. Sedangkan yang lain-lain itu gading. Terlepas dari Adonara Barat ke yang lain sih. Dan ini ingat, kita bicara Adonara Timur ini Adonara Timur dalam peta lama ya. Jangan Adonara Timur setelah Adonara jadi 8 kecamatan. Yang waktu itu Adonara hanya jadi 2 kecamatan itu. Terus yang berikut Bapak, bisa dijelaskan tahap-tahap adat perkawinan di Adonara Timur? Gading sudah selesai. Ya. Kita perkawinan di sini itu banyak cara. Ada RT lebih pelai, ada kawin lari. Ada yang kemarin di sini amalake datang bawa gading datang untuk libu beki. Kau ini milik saya sudah. Artinya kesepakatan orang tua. Ini tergantung proses saja. Ada yang permisi tapi hamil dulu baru diurus. Dan itu bukan budaya warisan ya sebenarnya. Budaya warisan itu adalah kawin yang diawali dengan getedah, masuk minta, meminang. Meminang.
ya keluarga perempuan atas bisikan utusan dari pihak laki-laki, tanggal sekian hari ini kami ada Opo Alap yang datang berkunjung ke keluarga Bapak. Di situ orang mulai berdialog, pergi bolak-balik untuk getedahan, istilahnya getedahan. Kalau sudah melalui proses itu getedahan dan disetujui, maka bisa pada saat yang sama atau bisa ditetapkan hari berikut, kesempatan berikut untuk mari loloka. Bagaimana membicarakan strata mereka. Kalau kami lolok satu gading. Artinya Raine. Ini Raine, bala Raine, atau di Ileboleng sana mereka bilang bala misak ya. Nah, Raine, dan Raine ini bukan sampai berapa meter, tidak. 1-2 senti tidak jadi soal. Nah, jadi Raine dari ukuran depa ini. Ujung yang lancip itu di kiri, yang moncongnya yang besar itu di sini kanan ya. Bahwa ternyata ini Raine disetujui itu untuk satu, dan mulut ya, mulut gading itu diukur tidak boleh jari tengah, ini terlalu besar, ini kan lebih panjang. Ya harus pakai politik sedikit lah, pakai yang ini artinya yang pas. Tapi normalnya itu orang lebih menuntut yang ada celahnya, artinya Bapak itu mulut gading itu besar ya. Itu untuk yang satu. Adalah yang dua, ada yang 2 gading. 2 gading artinya yang satu tetap yang balarain. Yang kedua itu terserah dia ini kemari. Tapi biasanya orang pakai yang kalah. Ya biasa tempat gelang. Ya. Kenapa disebut kalah? Karena ini tempat pemasangan gelang. Atau ada juga yang memilih di kala keteke. Artinya di sini kalanya sesak ya. Gelangnya sesak. Nah, itu yang dibilang kala keteke. Nah, jadi satu yang Raine, satu kala atau kala keteke. Yang ketiga, orang yang 3 gading itu mereka tidak menuntut. Yang kedua itu tidak langsung di sini. Pertama itu balarain, yang kedua orang bilang khayok. Khayok itu di sini ya, ini persis di sini. Ketiganya entah di sekitar kala ataupun leku. Ini leku, lipatan siku. Ya. Dan terus terang, ada yang 5, ada yang 7, tetapi itu kita jangan rendahkan kebanyakan omong kosong. Karena nanti harus pinjam secara internal di kamu punya dulu. Yang tampil di jalan 5, tapi sebenarnya mungkin 3 saja. Ada 5, ada 7. Tapi itu lebih orang-orang yang masih mengaku diri bangsawan. Biasanya di sini ada welik witi bala ya. Jadi tidak hanya bala. Satu gading itu biasanya ikutannya itu minimum ya, minimalnya itu witi 5 ekor kambing. Jadi kalau 2 atau 3 silakan matematikakan saja tak? 2 kali 5, 3 kali 5. Lalu ada orang yang masih mau ya memunculkan gengsi dengan menyertakan kuda, menyertakan sapi. Dan itu sebenarnya omong kosong, itu buatan. Kok anak weli witi bala, anak weli sapiala. Tidak ada witi sapi. Itu hanya orang yang hanya mau ya menguar-uarkan bahwa mereka itu hebat dan punya gengsi yang bisa dipahami. Oke, selesai, berikut saja. Berikut pada tahap mana gading gajah diberikan? Pada tahap di mana orang mulai menyepakati harinya ya.
untuk tiba pada bagaimana waktunya untuk serahkan bala, ada belelem bala. Ada acara belelem bala. Belelem bala atau roi bala. Dalam arti gading sudah disiapkan oleh pihak laki-laki. Tetapi pihak laki-laki tadi datang menyampaikan kepada pihak perempuan, kamu punya utusan, tolong datang lihat gading ini benar pantas seperti yang kami janjikan dan kamu bersiap menerima atau tidak. Nah, memang disertai juga dengan bunuh-bunuh hewan untuk makan waktu itu di pihak keluarganya laki-laki, tetapi itu adalah proses. Jadi setelah belelem bala atau roi bala ini sudah selesai, sudah oke, maka orang mulai tahu alung menetapkan waktu. Nah, waktu ini, tentang waktu, ya waktunya ada dua hal yang harus disepakati. Kapan penyerahan gading dan kapan dilaksanakan pernikahan. Jadi tentang penyerahan biasanya mendahului hari pernikahan ya. Jadi H-2 dari pernikahan itu sudah harus antar witibala. Jadi biasanya minim H-2 sebelum pernikahan itu sudah harus serahkan bala witi penyertanya. Dan juga oleh karena kesepakatan dua belah pihak bisa juga diadakan pengantaran juga sekaligus siripinang bekal di mana dari keluarga laki-laki untuk menambah pihak perempuan untuk bagaimana menjalani resepsi nikah. Berikut Bapak, siapa yang berhak menyerahkan gading gajah? Pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan biasanya yang memikul itu anak opu. Saya punya misalnya anak laki-laki saya yang harus mengantar belisnya, maka saudari saya punya anak laki-laki itu, yang anak opu itu, dia yang bertugas untuk pikul. Lalu nanti diikuti dengan penyerta-penyerta lainnya. Ini kita bicara soal sebatas Adonara Timur. Jadi tidak ada petugas yang peluk arak, tidak ada laki-laki yang peluk wayak yang sebenarnya harus di tangan perempuan itu. Kita bicara soal Adonara Timur, jadi hanya ya anak opu itu yang memikul gading dan diserahkan kepada pihak perempuan. Di sana disambut langsung oleh ketua dari pihak perempuan, tetapi dia tidak ambil, dia hanya menyuruh untuk diletakkan di atas balai-balai yang disiapkan itu. Sekarang orang mulai lumrah, anggap saja mereka sudah mulai pakai meja. Padahal dulu itu seharusnya disiapkan kenata yang bukan begini, kenata yang memang dibuat dari bambu dengan teknik yang dulu. Terus berikut Bapak, mengapa bukan benda lain tetapi gading gajah yang dijadikan belis? Ya sesuai kesepakatan sudah itu, tidak bisa diganti dengan benda lain. Nah, bisa saja artinya kesepakatan kedua belah pihak, kami belum punya gading. Tetapi pada hari H-nya itu dia, hari pengantaran itu dia boleh pinjam orang lain punya yang istilahnya panarero balik remah. Nah, artinya bawa untuk ya melengkapi perjalanan dulu. Tetapi malam hari keluarga perempuan harus siap merelakan untuk dijemput, bawa pulang dulu. Sedangkan urusan kita boleh ditunda 1 tahun, 2 tahun. Tetapi tetap dalam wujud gading. Tidak bisa berpindah dalam wujud lain. Kami uangkan saja, tidak bisa. Ini gading ini harganya 300 juta, jadi kami punya Avanza baru di sana itu kita mau ganti dulu. Tidak bisa, harus tetap gading. Terus yang berikut Bapak, bagaimana perubahan penggunaan gading gajah dari zaman dulu sampai sekarang? Oh, itu yang parah. 96 dan 97 pada tahun 2 tahun itu begitu banyak gading dari Adonara ini yang dijual ke Maumere. Dan di sana dilebur entah dijadikan apa, dijadikan hiasan aksesori lain yang nanti jadi gading. Entah gelang gading itu yang paling gampang, tapi ya
Ada barang-barang lain yang sampai dibuat dari gading yang dijual dari Adonara itu. Sehingga sekarang ini menjadi kesulitan untuk apa ini? Banyak yang harus menunda bertahun-tahun ya pelunasan belis hanya karena itu gading kurang. Dan yang dijual ke sana itu justru gading-gading besar yang Balarain dan sekitarnya itu. Apa makna historis Gading Gajah bagi leluhur masyarakat Adonara? Nah, ini pertimbangan orang tua kita yang paling ampuh dan paling hebat. Mereka tahu tidak ada gajah di sini. Mereka tahu. Tambala tampeveli anaket untuk melunaskan belis anak-anak kita. Tujuannya apa? Dan itu filosofinya untuk menghormati betapa mulianya, betapa tingginya seorang perempuan. Karena dia hidup di bumi perempuan. Saya tidak tahu itu yang di wilayah Lamaholot lainnya, tetapi kita di Adonara dengan prinsip itu. Inawai weling-weling. Sehingga dulu orang bisa berperang juga karena demi menghormati ini perempuan. Tetapi sekarang ini kebodohan laki-laki begitu inawai ikut omong. Kawai medomo ya. Itu kebodohan laki-laki sebenarnya. Dia lupa diri. Dia lupa bahwa perempuan begitu repot sedang gendong anak yang sini sakit demam misalnya, tapi sedang siapkan makanan untuk dia. Tapi ibu begitu jujur, mari saya gendong sebentar dulu, aku mau sakit, mau mengantuk. Ibu tetap menjawab, gobote di mel'a. Dia berdusta tapi berdusta yang baik. Jadi gading simpelnya untuk menghormati perempuan. Angkat perempuan punya martabat itu setinggi mungkin. Inawai gerara-gerara, inawai weling-weling.